Negeri DKI Jakarta akan melaksanakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Nikmatur Rahmah dari SMK Negeri 58 Jakarta. Dan saya Anindya Ardanariswari dari SDN Pekayon 18 Pagi. Serta saya Tusi Dianari Safitri dari SDN Gedong 01 Pagi. Kami akan berperan sebagai observer, coach, dan coachee. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nikma. Waalaikumsalam Bu Tusi. Apa kabar Bu Nikma? Alhamdulillah baik, sehat Bu Tusi. Alhamdulillah. Bu Tusi sehat ya? Alhamdulillah, Bu Nikma sehat juga ya. Masya Allah. Saya dengar Bu Nikma hari ini mau ada coach dan coacher dengan Ibu Nindi. Iya. Nah, sebelum Bu Nikma melakukan coaching dengan Bu Nindi, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik. Pertama-tama yang akan saya amati dan saya nilai itu sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang nanti akan dilakukan oleh Bu Nikma? Kemudian bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach ya Ibu ya? Dan juga bagaimana coach dapat merespon dan menanggapi coaching. Dan jangan lupa disesuaikan pula dengan prinsip coach diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu Nikma. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah satu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, baik Bu Tusi, terima kasih pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah presence, kehadiran penuh saya pada saat proses coaching. Kemudian yang kedua adalah bagaimana saya menggali permasalahan si coachee untuk menemukan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot pastinya untuk bisa memberi penguatan sehingga dia bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian yang ketiga adalah keaktifan saya, jadi berperan aktif. Hebat ya Bu Nikma ya. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu ambil secara spesifik ketika observasi nanti? Lebih kepada pertanyaan yang berbobot ya, memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya akan fokus mendengarkan secara aktif si coachee, kemudian memberi penguatan supaya dia merasa percaya diri dan memaksimalkan potensinya untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin dia hadapi. Kemudian pertanyaan yang terakhir sebelum melakukan coaching. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Indikator ketercapaiannya. Nah, indikator ketercapaian ini yang saya harapkan ya supaya si coachee ini mampu menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi gitu. Jadi kemampuannya mungkin sebenarnya dia sudah miliki, sudah baik, sudah punya kompetensi atau kemampuan untuk mendapatkan solusi. Mungkin juga dia hanya membutuhkan penguatan-penguatan dari saya seperti itu. Jadi kedepannya nanti supaya dia merasa percaya diri dalam menghadapi segala permasalahan, mungkin setelah coaching dia akan lebih percaya diri dan mampu menyelesaikan segala permasalahan yang mungkin dia akan hadapi. Baik, saya percaya Bu Nikmah bisa melakukannya dengan baik, bisa menjadi teman sharing yang baik untuk Bu Nindi nanti. Baik, silakan Bu Nikmah dilakukan coachingnya. Assalamualaikum Bu Nindi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nikma. Alhamdulillah, kabar saya baik. Bu Nikma gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Nindi. Saya dengar kemarin Ibu mencari saya ya. Oke, kira-kira ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya, memang kemarin saya sempat menghubungi Ibu ya, mencari-cari Ibu karena memang ada yang ingin saya sharing dengan Ibu gitu berkaitan masalah siswa saya di kelas yang memang siswa tersebut cenderung mengganggu teman-temannya gitu. Dan terkadang dia juga suka menggunakan atau mengeluarkan kata-kata yang mungkin kurang baik untuk didengar sehingga membawa dampak yang tidak baik untuk teman-teman yang lainnya. Kelas pun menjadi ramai seperti itu. Tapi kalau secara normal, anak ini normal ya, bukan anak berkebutuhan khusus bukan? Kalau dilihat secara normal, anak ini normal. Cuma
memiliki tingkah-tingkah yang kadang mengganggu teman-temannya, sehingga jadi proses pembelajaran juga nggak maksimal gitu kan. Bahkan kadang tugas yang saya berikan pun tidak selesai gitu, karena memang dia cenderung lebih suka untuk ngisengin temennya gitu, seperti itu. Jadi kurang fokus lah ya dalam pembelajaran. Oke. Jadi dari permasalahan itu kira-kira nih apa rencana ibu yang ingin ibu tempuh untuk menghadapi permasalahan ini? Rencana saya untuk anak tersebut sih gitu ya, pertama memang saya ingin berdiskusi dulu dengan guru sebelumnya, karena memang kan ini juga baru pelajaran baru ya gitu kan, masih penilaian awal gitu. Saya ingin melakukan diskusi dulu dengan guru di kelas 4 gitu, bagaimana siswa tersebut, apakah siswa tersebut memang sudah seperti itu di kelas sebelumnya, ataukah memang baru-baru ini saja gitu siswa tersebut mengganggu temannya. Lalu yang kedua, setelah berdiskusi mungkin saya mau mendekati siswa tersebut secara pribadi gitu, mengajak bicara siswa tersebut, ya menanyakan lah, walaupun terkadang dalam proses yang dia lakukan di kelas tuh saya sudah menegur gitu kan, tapi terkadang itu terulang lagi seperti itu. Jadi ibu ingin menggali informasi dari guru sebelumnya ya. Iya. Itu buat bahan referensi untuk menghadapi si anak ini ya. Karena kemarin setahun sudah sama guru yang lain gitu ya Bu ya. Baik Ibu, kira-kira apa saja nih tujuan akhir dari apa yang Ibu perkirakan oleh Bu Nindi? Tujuan akhir yang sudah tujuan akhir Bu Nindi sendiri. Tujuan saya ya kepada siswa Terhadap si anak ini. Tujuan saya sebenarnya ini kan untuk perbaikan diri dia sendiri gitu kan. Saya sih mengharapkan siswa tersebut bisa lebih fokus lagi dalam pembelajaran, sehingga apa yang saya berikan di dalam kelas dapat dia kerjakan, dia cerna dengan baik gitu, terutama juga tidak mengganggu teman-temannya gitu. Karena memang dengan dia mengganggu teman-temannya, orang tua itu kan pasti akan datang untuk mengadu gitu ya. Iya, mengadu gitu, karena memang sudah terganggu dengan anak tersebut. Semoga sih nanti kedepannya itu anak tersebut tidak mengganggu lagi teman-temannya, dan yang paling penting adalah kata-kata yang dikeluarkannya itu bisa lebih baik, karena saya berharap bukan cuma dari nilai ya, tapi karakternya pun tercapai untuk lebih baik lagi. Oke, saya setuju dengan Bu Nindi, itu bagus sekali. Kira-kira nih target persentase keberhasilannya nih Bu? Untuk saat ini dengan tujuan yang tadi saya sebutkan ya Bu ya, saya masih di angka 70%, karena memang Baru ya? Iya, Masuk. karena masih baru masuk gitu. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa mencapai target yang maksimal gitu. Iya, targetnya berapa nih kira-kira? Untuk target sih kalau bisa 95 ya, sampai akhir nanti gitu berhasil untuk membuat siswa tersebut. Iya, apalagi nanti ibu mendapatkan tambahan referensi dari guru sebelumnya gitu kan. Jadi ditambah referensi sebelumnya, mudah-mudahan ibu makin paham apa kebutuhan si anak ini, sehingga ibu makin bisa menghadapinya, kemudian si anak juga makin bisa terhandle gitu ya Bu. Oke, kalau tadi kita sudah membicarakan tujuan, rencana, persentase keberhasilan. Nah, kira-kira kalau saya berikan rentang 1 sampai 5 nih, kira-kira nih keberhasilan itu di rentang 1 sampai 5 nih di angka berapa nih? Karena ini masih proses awal ya, saya masih berada di tahap rentang yang ketiga gitu kan. Kembali lagi nanti tujuan akhirnya itu semoga rentangnya bisa mencapai maksimal di angka 5 Di angka gitu. 5. Ya mudah-mudahan ya Bu ya, apa yang menjadi tujuan ibu bisa tercapai dengan baik. Oke, kira-kira apa yang menjadi kekuatan Bu Nindi untuk mencapai tujuan ini? Yang menjadi kekuatan saya tentunya adalah siswa tersebut, karena saya yakin bahwa siswa tersebut sebenarnya bisa untuk menjadi lebih baik lagi gitu kan. Karena memang mungkin ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan siswa tersebut tidak melakukan hal-hal seperti itu. Jadi itu merupakan kekuatan saya, karena saya yakin pasti dia bisa, karena siswa tersebut kan yang namanya anak itu masih bisa kita bentuk, walaupun memang sudah kuadratnya dia seperti itu, tapi masih bisa kita bentuk untuk menjadi mengarahkan dia supaya kedepannya itu bisa menjadi siswa yang lebih baik, yang pastinya nanti disenangi sama teman-temannya. Iya, tidak lagi mengganggu teman-teman. Iya. Saya setuju dengan Bu Nindi bahwa setiap anak itu punya potensi dan pasti potensi yang baik. Gitu. Ini mungkin kurang kita menggali karena memang baru beberapa kali pertemuan ya Bu ya. Jadi saya berdoa semoga nanti semakin hari ada perbaikan sehingga tujuan akhir ibu nanti bisa tercapai.
Baik, tadi kita sudah berbicara tentang kekuatan. Nah, pastinya nih ada juga nih pasti hambatan yang mungkin atau kendala yang ibu hadapi dalam permasalahan ini. Hambatannya itu lebih kepada orang tua. Kenapa? Karena memang orang tuanya tidak mengakui, tidak mau dikatakan bahwa anak tersebut itu berperilaku seperti itu. Jadi orang tuanya itu tidak terima setiap kali mungkin teman-temannya ngadu gitu kan kepada orang tuanya ketika pulang sekolah gitu. Jadi orang tuanya tuh nggak terima, oh enggak, anak saya nggak seperti itu gitu, anak saya itu baik-baik aja. Karena memang di rumah menurut teman-temannya gitu kan, itu juga dia baik-baik saja gitu. Jadi kalau di depan orang tuanya dia nice gitu Nice, ya. ya, karena Tapi ketika di sekolah berbeda. dan mungkin juga karena faktor siswanya memang sudah tidak memiliki ibu. Oh, jadi dia sama bapak. Berbeda dan mungkin juga karena faktor siswanya memang sudah tidak memiliki ibu. Oh, jadi dia sama bapak. Iya, dia lebih sama sama ayahnya. Jadi mungkin perilaku itu berbeda ketika di rumah dan di sekolah gitu. Jadi orang tuanya, ayahnya ya tidak terima kalau anaknya dikatakan seperti itu. Karena mungkin juga ayahnya sibuk kerja, tidak full juga menjaga si anak ini ya. Saya paham sekali, mungkin kurang kasih saya orang ibu Bisa mungkin jadi bisa seperti jadi. itu. Oke. Dan ini lumayan kompleks juga ya permasalahannya ya. Oke, kalau begitu ibu tadi sudah kita berbicara tentang kekuatan, hambatan. Nah, kira-kira nih ada opsi lain nggak atau cadangan nggak cara ibu untuk menyelesaikan hambatan ini? Tadi ya saya kan sudah berbicara, maksudnya saya berbicara dengan rekan sejawat saya, terus pendekatan dengan anak tersebut. Ketika menemui hambatan pasti ini hambatannya berhubungan dengan orang tua. Jadi jalannya itu pasti kan saya harus berdiskusi langsung gitu ya dengan orang tuanya. Gitu. Saya sih berharap orang tuanya bisa datang ke sekolah gitu kan. Ini harapan saya ke depannya. Orang tuanya bisa datang ke sekolah, pastinya kita panggil dengan baik-baik ya. Kita berdiskusi secara langsung. Yang nantinya diskusi tersebut juga tidak memojokkan gitu, memojokkan siswa tersebut. Jadi jangan sampai orang tua itu berpikiran bahwa oh hanya penilaian sepihak nih gitu. Gitu sih. Rencana saya ke depannya seperti itu. Oke, ini terkait dengan rencana nih. Kita langsung masuk nih. Kira-kira nih strategi ibu, strategi Bu Nindi yang mungkin ibu akan gunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan tadi. Oke, pastinya karena kasusnya tadi orang tuanya tidak percaya ya dengan sifat-sifat atau perilaku anaknya, saya harus membuat mungkin catatan khusus kali ya Bu ya, gitu kan, karena bagaimana saya bisa menunjukkan kepada orang tuanya memang bukti itu benar gitu. Kalau hanya kata-kata kan orang tua pasti nggak setuju dong gitu kan. Mungkin nantinya saya membuat catatan khusus atau video kan gitu ya. Bukti otentik ya Bu ya. Jadi mungkin nanti seperti itu kali. Jadi nggak bisa ngelak lagi orang tuanya. Seperti itu mungkin video, foto gitu akan saya Oke. perbanyak untuk membuat itu. Iya, baik. Iya, saya rasa itu sudah cukup baik ya idenya atau strategi lainnya. Insya Allah mudah-mudahan kalau sudah ditunjukkan video orang tua nggak bisa ngelak lagi itu emang anaknya gitu kan. Oke, baik Ibu, kalau misalnya kita bicara tentang waktu nih ya, kira-kira apa yang menjadi tujuan Bu Nindi tadi tercapainya ini butuh waktu berapa lama? Saya sih maunya secepatnya ya Bu, kurang lebih sekitar minggu-minggu ini saya berusaha, karena kan memang saya harus konfirmasi dulu dengan guru sebelumnya gitu kan dalam minggu-minggu ini. Lalu minggu berikutnya saya akan menghadirkan orang tuanya, ya kurang lebih 2 minggu ini akan saya lakukan, dan mudah-mudahan prosesnya perubahan itu terjadi sebelum siswa tersebut naik ya gitu. Oh iya, jadi untuk pertengahan jangka semester. pendeknya mungkin beberapa waktu, Ya, 2 beberapa minggu minggu lah ya, ya. ini untuk jangka panjangnya sebelum Penilaian semester pertengahan gitu. PTS ya, Iya. sebelum PTS insya Allah mudah-mudahan dapat mendapatkan apa namanya hal yang memang sesuai dengan tujuan Bu Nindi ya. Oke Bu, sebagai apa yang sudah ada, apakah sudah ada gambaran nih untuk keberhasilan tujuan yang sudah dibuat? Sudah pastinya ya Bu. Saya karena tadi saya yakin ya bahwa siswa tersebut bisa berubah, jadi pasti ada gambaran dengan keyakinan yang saya miliki, juga dengan rencana yang tadi saya buat. Seperti yang tadi dibicarakan, orang tuanya juga pasti tidak akan mengelak gitu. Betul. Dan pasti saya Sudah ada bukti memiliki, ya. gambaran yang kuat untuk itu. Oke, apa yang menjadi komitmen Ibu? Dan pastinya komitmennya adalah membuat jurnal itu saya harus secara rutin ya, tidak Iya. boleh sampai terputus gitu, karena Setiap hari Ibu membuat catatan? ya mungkin nanti ke
kedepannya tidak setiap hari catatan, tapi kan dibantu juga dengan bukti foto. Mungkin saya akan standby dengan handphone gitu kan, karena memang terkadang kita tingkah yang mereka lakukan kan di luar prediksi kita gitu kan. Mungkin kedepannya saya membuat jurnal itu untuk lebih fairnya sih sebenarnya saya membuat bukan hanya untuk siswa tersebut ya gitu ya, untuk keseluruhan gitu ya. Jadi punya catatan setiap peserta didik. Iya, takutnya nanti orang tuanya kok hanya anak saya Iya. gitu Kok kan. kayaknya kok izin jalan Nah, anak saya iya, ya. Jadi gitu. tersinggung Nah, namanya. terus. Oke, baik, ini bisa paham sekali. Bu, kira-kira nih siapa dan apa yang membuat Ibu Nindi bertahan terhadap untuk menjaga komitmen tersebut? Yang membuat saya untuk bertahan menjaga komitmen ini yang pasti anak-anak, dan yang jelas adalah bantuan dari teman-teman ya, Teman-teman sejawat karena ya. kan bukan hanya saya yang mengajar, ada guru bidang studi lainnya yang pastinya juga memperkuat dan membantu saya nanti. Oke, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah coaching ini? Tindak lanjutnya yang pasti saya akan seperti yang tadi ya, saya akan berbicara dulu dengan anak saya gitu kan. Kalau bisa sih cepatnya nih gitu akan saya lakukan, karena memang ini kan proses pembelajaran setahun ya. Jadi kalau bisa lebih cepat lebih baik untuk menanggulangi anak tersebut, sehingga tidak ada lagi orang tua yang nantinya akan mengadukan gitu kan. Juga ya, Bu, ya. Iya, dan pastinya nanti supaya proses belajar mengajar ke depannya lancar ya. Masalah anak ini sudah bisa tertangani dengan baik, dan apa yang menjadi kebutuhannya kita bisa hafal gitu ya. Oke, Bu Nindi, apakah Bu Nindi berani bertanggung jawab atas komitmen yang Ibu sudah buat ini? Ya pastinya saya harus bertanggung jawab karena saya wali kelasnya gitu Oh, kan. iya. Gitu. Saya harus bertanggung jawab penuh dengan apa yang sudah saya buat, karena memang semuanya itu kembali lagi demi kebaikan untuk siswa tersebut. Luar biasa, Bu Nindi tetap semangat, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah Bu Nindi rencanakan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang pastinya ingin Ibu Nindi capai. Oke, saya berdoa semoga kedepannya lebih baik. Baik, terima kasih Bu Nindi atas sharing time-nya hari ini. Semoga sukses dan sehat selalu ya Bu Nindi. Terima kasih Bu Nini Baik, sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nikmah, setelah dilakukan coaching tadi, gimana perasaan Bu Nikmah nih dengan coach tadi? Oke, Bu Tusi, terima kasih. Alhamdulillah Bu Tusi, saya merasa senang sekali. Sebenarnya yang saya coach tadi ya, Bu Nindi ini kunci saya sebenarnya sudah memiliki potensi yang baik, hanya saja perlu penguatan saja. Nah, saya merasa senang juga bisa membantu Bu Tusi. Mohon maaf, saya sudah bisa membantu Bu Nindi untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Senang ya Bu ya, Senang dan sekali. bersyukur bisa membantu orang lain ya Bu ya. Alhamdulillah. Memang menurut saya tadi sebagai observer prosesnya sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tirta secara runtun, dan Ibu sudah berusaha menjadi coaching yang baik dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Ibu Nindi, sehingga Ibu Nindi bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Ibu, benar ya. Nah, ada satu pertanyaan Bu Nindi, Abu Nikmah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching tadi? Kalau tadi saya sudah bisa mungkin memberikan pertanyaan yang sedikit berbobot, kemudian saya juga bisa keaktifan fokus mendengarkan Bu Nindi gitu ya. Saya mungkin akan lebih menggali pengembangan diri dalam hal menjalin hubungan dan komunikasi dengan rekan sejawat, agar supaya mereka itu merasa percaya diri menemukan setiap permasalahan yang dihadapi. Mungkin gitu. Wah, luar biasa Ibu Nikmah. Semoga Ibu sehat selalu. Amin, terima kasih. Dan sukses selalu, dan hidup kita bermanfaat bagi orang Insya banyak. Allah. Salam buat keluarga, Baik. semangat terus Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.